Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Ardiansyah di channel Ardi Tupang. Nah, kali ini kita bakal lanjut kepada materi tentang instalasi komposer. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah share untuk video yang membahas tentang intro ya, pembukaan tentang gimana nanti kita bakal kedepannya untuk membahas Laravel 58 ini. Nah, kali ini langkah awal dalam membuat aplikasi ini nanti ialah menginstalasi komposer. Nah, saya ingin memperkenalkan nih apa itu sih komposer. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi, pada dahulu, untuk membuat sebuah aplikasi atau website, programmer akan membuat semua script itu. Kemudian mereka menyadari bahwa setiap aplikasi biasanya memiliki fungsi-fungsi yang sama. Misalnya, mengirim email, membuat pagination, manajemen database, autentifikasi, manipulasi string, dan sebagainya. Mereka mulai mengoleksi script-script tersebut untuk digunakan pada proyek berikutnya. Selain script yang dibuat sendiri, terkadang script-script tersebut juga didapatkan dari internet. Seiring dengan semakin diterimanya Object Oriented Programming atau OOP di komunitas PHP, maka semakin timbul kesadaran akan pentingnya membuat kode yang reusable. Kode tersebut berupa kelas-kelas library yang bersifat modular. Artinya dapat dipasang ketika diperlukan seperti bongkar pasang. Sebelumnya, PHP memiliki kumpulan script atau library resmi yang disebut PHP Extension and Application Repository atau PEAR dan PHP Extension Community Library atau PECL. Ketika kita membutuhkannya dalam membuat sebuah aplikasi, kita bisa memasangnya sesuai kebutuhan. Namun, karena dianggap banyak kekurangan, terlalu rumit penggunaannya, dan ukuran yang besar, maka tidak banyak yang memakainya. Nah, pada titik inilah mulai berkembang framework PHP yang lebih sederhana dan mudah dipakai. Ya, sebut saja kita bisa sering dengar misalnya kayak CodeIgniter dan Cake PHP, dua framework PHP yang cukup populer karena ukurannya kecil serta mudah digunakan. Framework tersebut menyediakan fitur-fitur dasar yang diperlukan pada sebuah aplikasi, namun tidak berlebihan. Jika ada fitur yang tidak tersedia, kita tinggal menambahkan, baik dengan membuat sendiri atau memasang library pihak ketiga. Permasalahan muncul ketika framework tersebut ternyata memiliki cara implementasi atau aturan-aturan yang berbeda-beda dalam membuat sebuah kode. Sebuah library yang semula dibuat oleh CodeIgniter ternyata tidak 100% sesuai untuk Cake PHP. Nah, begitu juga sebaliknya. Bahkan, sebuah library yang dibuat untuk Kohana ternyata juga tidak sesuai dengan CodeIgniter, di mana Kohana adalah fork atau produk turunan CodeIgniter. Hal ini memaksa programmer untuk membuat library yang lebih spesifik untuk setiap framework. Framework PHP yang sebenarnya lahir sebagai pengganti PEAR and PECL ternyata masih memiliki masalah yang sama, yaitu kode yang tidak reusable. Masalah inilah yang terkadang membuat komunitas PHP dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai amatiran. Sebuah library yang dalam perkembangannya disebut package atau paket di komunitas PHP biasanya dibuat oleh orang atau kelompok yang berbeda. Kemudian mereka membaginya di internet dalam perjalanannya. Tak jarang paket tersebut mengalami perbaikan atau update, baik itu karena perbaikan bug atau penambahan fitur dan fungsi, sehingga paket tersebut memiliki beberapa versi. Sebuah paket terkadang juga dibuat dengan memanfaatkan paket lainnya. Katakanlah paket A dibuat dengan memanfaatkan paket C. Dengan demikian,
Dapat dikatakan bahwa paket A tergantung dengan paket C. Faktanya, sebuah paket terkadang dibuat dengan memanfaatkan beberapa paket sekaligus. Pada contoh sebelumnya, paket C ternyata dibuat dengan memanfaatkan paket K dan paket M. Dengan demikian, paket C tergantung pada paket K dan paket M. Jadi, paket A tergantung kepada paket C dan K dan M. Ilustrasinya lihat pada gambar tersebut. Nah, mungkin dari gambar di sini terlihat, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa diagram standar ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kelas ya. Hubungan antar kelas. Dan beberapa gambaran ini merupakan gambaran dalam penggunaan paket di dalam sebuah framework. Ini merupakan penggambaran konsep hubungan antar kelas pada suatu atau beberapa paket agar dapat mudah dimengerti. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebuah paket terkadang memiliki beberapa versi. Bagaimana seandainya paket A versi 1.0 membutuhkan paket C versi 2.5. Paket C versi 2.5 tersebut membutuhkan paket K dengan versi minimum 3.2 dan maksimum versi 4.0. Selain itu, paket C 2.5 tersebut membutuhkan paket M dengan versi 3.5 ke bawah. Karena jika menggunakan paket M dengan versi di atas, maka paket C 2.5 menjadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah paket itu dapat bergantung dengan paket lainnya ya. Ketergantungan ini biasa disebut dependensi ya. Dan setiap paket memiliki dependensinya masing-masing. Selain itu, sebuah paket dapat memiliki versi yang berbeda-beda. Dan terkadang pada suatu dependensi juga mensyaratkan versi tertentu yang spesifik. Nah, menyadari permasalahan tersebut yang sangat rumit ini, komunitas PHP harus menemukan cara yang lebih baik lagi untuk mengatur supaya sebuah paket pihak ketiga dapat dipasang pada suatu aplikasi dengan cara mudah dan universal. Nah, tidak melihat apa frameworknya, atau bahkan jika aplikasi tersebut tidak memakai framework sama sekali. Dengan kata lain, komunitas PHP membutuhkan package manager yang lebih baik. Dari kebutuhan inilah maka lahir Composer. Nah, jadi teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi tujuannya memakai Composer ini adalah menyatukan beberapa paket yang rumit tadi agar dapat lebih mudah digunakan. Dan Composer itu merupakan adalah package manager PHP. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya, kelahiran package manager di PHP terbilang agak terlambat sih sebenarnya. Sebenarnya Composer terinspirasi dari NPM, yaitu Package Managed Node.js, dan Bundler yang merupakan package manager Ruby. Nanti teman-teman bisa coba cari ya. Dengan Composer, maka proses instalasi sebuah paket menjadi lebih mudah. Ketika aplikasi yang kita buat membutuhkan paket A seperti contoh yang tadi kita gambarkan, maka dengan sekali perintah Composer akan memasang paket A beserta semua dependensinya, paket C, K, dan M, tepat dengan versi yang disyaratkan. Composer akan mengurus semua ketergantungan antara paket secara otomatis. Maka paket yang diatur memakai Composer disimpan pada sebuah repositori server terpusat. Nanti bisa teman cek di http://packagist.org ya. Nah, selanjutnya emang apa sih hubungan antara Composer dan Laravel? Laravel dibangun dengan banyak komponen yang dikenal dengan paket, baik itu paket yang dibuat oleh tim pengembang Laravel itu sendiri atau paket dari pihak ketiga.
Faktanya, Laravel banyak menggunakan paket dari framework Symfony dan beberapa paket populer lainnya. Composer digunakan untuk menginstal Laravel berserta semua dependensinya. Selain itu, Composer juga digunakan untuk menambah paket-paket lain jika diperlukan. Nah, jadi Composer ini digunakan untuk proses instalasi Laravel. Jadi kedua ini sangat berhubungannya. Jadi kedua ini sangat saling keterkaitan. Nah, saat ini beginilah cara modern untuk membangun sebuah aplikasi PHP. Aplikasi PHP dibuat dengan memakai framework atau tidak sama sekali ditambah paket-paket lain yang dibutuhkan. Semuanya diatur dengan Composer. Berbeda dengan dahulu, di mana kita harus membuat semua kode scriptnya dari awal, tapi tentu saja kalau hanya untuk menampilkan hello world, kita tidak perlu memakai framework, apalagi Composer kan. Ya, teman, hanya untuk satu baris HTML ya. Atau Anda tertarik untuk membuat paket hello world? Mungkin itu akan kita bahas di lain waktu ya. Nah, untuk beberapa pengenalan mengapa kita Laravel ini membutuhkan sebuah komposer. Nah, tadi sudah kita bahas adalah memang karena proses instalasi Laravel ini adalah membutuhkan komposer yang nantinya dapat menginstalasi Laravel beserta semua defensinya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa sedikit paham ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanya, nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya kita bakal coba nih untuk instalasi dari komposernya. Nah, untuk teman-teman nanti kita coba akses nanti webnya, yaitu di Get Composer ya, Get Composer download. Nanti di situ ada langsung diklik aja. Nah, di situ ada langsung tampilan depan, langsung diklik aja tombol downloadnya di situ. Nah, di sini langsung dilihat nanti ada download and run Composer. Langsung di bagian yang saya tanda ini langsung diklik aja Composer setup.x. Nah, di situ nanti langsung di download aja seperti biasa ya. Disimpan seperti biasa. Nanti saya coba simpan di desktop ya, biar nanti gampang ketemunya. Coba simpan di desktop. Oke, saya save. Oke, coba kita buka dan nanti kita coba install bareng-bareng ya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, install seperti biasa. Instalasi. Oke, install for all user. Ini recommendednya. Install for all user. Saya pilih install for all user aja, agar nanti dapat digunakan di semua user. Nah, untuk instalasi nanti kita langsung next aja. Kita langsung next. Nah, di sini juga langsung next. Nanti ada pilihan untuk posisi dia nyimpannya di mana ya. Memang sudah pas di SAM PHP, dan pastikan kalau teman-teman sudah menginstal SAM ya. Di pertemuan awal kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, di sini juga langsung next aja untuk pengaturan proxy-nya. Nah, di sini langsung install. Oke, proses instalasi berlangsung dan ini download Composer. Ini prosesnya tergantung internet teman-teman ya. Nah, jika ada muncul seperti ini, langsung retry aja. Ini kemungkinan ada yang error tadi instalasinya ya. Di-download lagi. Tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Oke, selesai. Coba kita next. Coba kita next aja. Nanti di sini bakal lanjut. Nah, complete. Nah, setelah muncul tanda orang seperti ini, itu menandakan bahwa komposer kita sudah berhasil kita install ya. Oke, kita coba cek apakah sudah berhasil diinstal di CMD ya, command prompt. Nah, kita bisa masukkan script seperti itu.
Nanti kita coba masukkan script untuk mengecek apakah komposer kita sudah berhasil di-start dengan komposer. Klik komposer. Nah, jika tampil seperti ini, selamat, komposer itu sudah berhasil diinstal di komputer kalian, teman-teman semua. Nah, tahap pertama untuk instalasi Laravel akan dimulai dari komposer ya. Tahap pertama kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu instalasi Laravel. Karena nanti untuk instalasi Laravel kita harus menginstalasi komposer terlebih dahulu. Setelah kita instalasi komposer, lalu nanti kita melakukan instalasi Laravel. Untuk teman-teman yang belum paham dan nanti bisa melakukan, langsung tanyakan aja ya di kolom komentar, nanti saya akan coba balas untuk teman-teman yang bertanya. Untuk teman-teman yang oke, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.